Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait dengan pasar modal dan go public. Sebelumnya, anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pasar modal. Pasar modal merupakan suatu tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Pasar modal dijumpai banyak negara dikarenakan pasar modal memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian suatu negara. Manfaat keberadaan pasar modal yaitu yang pertama, sumber pembiayaan. Menyediakan sumber pembiayaan bagi dunia usaha. Yang kedua, wahana investasi. Memberikan wahana investasi bagi investor. Yang ketiga, penyebaran kepemilikan yang dilakukan sampai lapisan masyarakat menengah. Yang keempat, keterbukaan dan profesionalisme. Menciptakan iklim berusaha yang sehat. Yang kelima, menciptakan lapangan kerja atau profesi yang menarik. Pasar modal Indonesia. Bursa di Indonesia berdiri tahun 1912, lebih dahulu dari bursa di Singapura yang lahir pada 1930. Bursa Efek Indonesia mengalami kemunduran aktivitasnya di tahun 1940. Dibuka kembali pada tahun 1977. Pasar modal Indonesia mengalami perkembangan dari tahun ke tahunnya. Yang pertama, penggabungan BEJ dan BES menjadi Bursa Efek Indonesia, yang merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Bapepam LK. Yang kedua, struktur pasar modal Indonesia yang terdiri dari perusahaan, investor, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, OJK yang diatur oleh UU nomor 21 tahun 2011 tentang OJK. Yang keempat, Bursa Efek Indonesia adalah pihak penyelenggara dan menyediakan sistem maupun sarana yang gunakan untuk menjual efek. Yang kelima, Cleaning Penjaminan Efek Indonesia berperan sebagai sentral counterparty. Yang keenam, Kustodian Sentral Efek Indonesia adalah lembaga penyimpanan dan penyelesaian di pasar modal Indonesia. Yang ketujuh, emiten dan perusahaan publik. Dalam hal ini, emitenlah yang berhak melakukan penawaran. Selanjutnya, yang ke-8 ada investor di pasar modal. Investor dalam pasar modal meliputi perorangan domestik atau asing dan atau institusi domestik atau asing. Ke-9, perusahaan efek. Perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan sebagai perantara pedagang efek, penjaminan emisi efek, dan manajer investasi. Yang ke-10, perantara pedagang efek, memiliki beberapa kewajiban, yaitu mendahulukan kepentingan nasabah sebelum melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri, membubuhi jam, hari, dan tanggal atas semua pesanan nasabah pada formulir pemesanan, memberikan konfirmasi kepada nasabah sebelum berakhirnya hari bursa setelah dilakukan transaksi, dan menyediakan data dan informasi serta membantu mengelola dana bagi kepentingan para pemodal. Yang ke-11, penjamin emisi efek, memiliki beberapa kewajiban, yaitu mematuhi semua ketentuan dalam kontrak penjamin emiten, mengungkapkan dalam prospektus adanya hubungan afiliasi antara perusahaan efek dan emiten. Yang ke-12, yaitu manajer investasi, memiliki kewajiban untuk mengadakan riset, menganalisis kelayakan investasi, mengelola dana portofolio. Yang ke-13 yaitu Biro Administrasi Efek, merupakan pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Ke-14 yaitu Kustodian, menyediakan jasa TPH yang aman bagi surat-surat berharga dan menagih dividen saham dan bunga obligasi. Ke-15 yaitu Wali Amanat. Kegiatan usaha sebagai wali amanat dapat dilakukan oleh bank umum dan pihak lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Ke-16 yaitu instrumen di pasar modal. Terdiri dari efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang, unit pernyataan, sertifikat penitipan efek Indonesia, dan efek lainnya yang ditetapkan oleh Bapepam sebagai efek. Selanjutnya, jenis-jenis pasar modal. Yang pertama, pasar perdana, di mana tempat saham pertama kali diperdagangkan atau ditawarkan sebelum dicatatkan di bursa. Yang kedua, pasar sekunder, di mana tempat investor membeli dan menjual saham setelah tercatat di bursa sebagai kelanjutan dari pasar perdana. Yang ketiga, pasar ketiga,
yaitu pasar perdagangan surat berharga ketika pasar sekunder tutup dan dijalankan oleh broker. Terakhir, pasar keempat, yaitu pasar modal antar institusi berkapasitas besar demi menghindari komisi broker. Selanjutnya, proses go publik. Go publik atau penawaran umum merupakan suatu kegiatan penawaran saham ataupun efek lainnya yang dilakukan oleh pihak emiten kepada publik atau masyarakat, di mana proses go publik ini dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama, tahap awal persiapan, di mana emiten melakukan RUPS lalu memutuskan perubahan anggaran dasar, kemudian menunjuk penjamin emisi dan profesi penunjang pasar. Yang kedua, tahap pengajuan pernyataan pendaftaran, di mana penyediaan dokumen pendukung tambahan bagi calon emiten untuk mengajukan pendaftaran ke Bapepam. Selanjutnya, tahap penawaran saham, yaitu emiten menawarkan sahamnya kepada masyarakat yang menanamkan modalnya. Terakhir, tahap pencatatan saham di Bursa Efek. Setelah selesai menjual saham di pasar utama, saham tersebut tercatat di Bursa Efek Indonesia. Adapun keuntungan dan kelemahan dari perusahaan go publik, yang pertama keuntungannya yaitu meningkatkan likuiditas bagi para pemegang saham, memudahkan peningkatan modal di masa depan, mengetahui nilai pasar perusahaan, memberi kesempatan melakukan diversifikasi, dan memberi kesempatan pada publik untuk menilai transparansi perusahaan. Adapun kelemahannya yaitu keterbukaan informasi, kekhawatiran atau ketakutan akan pengambilan alih, dan meningkatnya biaya laporan. Selanjutnya, sistem perdagangan DEI. Bursa Efek Indonesia atau DEI adalah State Regulatory Organization (SRO) yang menyediakan infrastruktur untuk mendukung terselenggaranya perdagangan efek yang teratur, wajar, efisien, serta mudah diakses oleh seluruh pengampu kepentingan. Nah, di mana masing-masing perusahaan memiliki staf yang ditugaskan di lantai bursa. Staf ini disebut dengan securities, dealers, broker, representatif, atau wakil perantara perdagangan efek (WPPE). Tugas WPPE adalah sebagai pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain, di mana efek yang diperjualbelikan dapat berupa saham, dapat berupa obligasi, reksadana, atau produk derivatif lainnya. Mekanisme perdagangan dalam DEI. Nah, mekanisme yang digunakan dalam perdagangan DEI merupakan atau menggunakan sistem lelang, di mana sistem ini terbuka akan mempertemukan order beli dan jual berdasarkan prioritas harga dan prioritas waktu. Nah, dari mekanisme ini ada yang disebut dengan prioritas harga. Permintaan beli harga yang lebih tinggi memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan permintaan pada harga yang lebih rendah. Sedangkan penawaran harga jual yang lebih rendah memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan penawaran jual harga yang lebih tinggi. Prioritas waktu. Berdasarkan prioritas harga, pelaku pasar yang melakukan pembelian harga yang lebih tinggi akan mendapat antrian lebih awal. Demikian pula, pelaku pasar yang menjual di harga termurah akan mendapat antrian jual lebih awal daripada yang memasang order penawaran jual di harga yang lebih mahal. Metode perhitungan indeks. Nah, dari metode perhitungan indeks itu terdapat rumus. Nah, rumus itu indeks harga saham gabungan sama dengan nilai pasar dibagi nilai dasar dikali 100, di mana nilai pasar itu merupakan kumulatif dari perkalian harga saham dengan jumlah saham tercatat. Nilai dasar merupakan kumulatif dari perkalian harga saham dengan jumlah saham tercatat pada hari dasar. Nah, berikutnya ada indeks harga saham. Indeks harga saham itu merupakan indikator-indikator pergerakan harga saham, di mana dari kode indeks yang ada pada indeks harga saham itu seperti komposit atau indeks gabungan harga saham, atau IHSG. Yang kedua ada MBX atau indeks harga saham papan utama atau mainboard, dan sebagainya, seperti yang tertera pada slide. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan. Jadi, presentasi kami tutup dengan terima kasih dan Om Santi 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 Om.